Itu ya. Sudah di-record ya, Pak? Oke, good. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya sendiri merekodnya nggak lewat Zoom, tapi lewat ini, lewat aplikasi eksternal. Kalau lewat Zoom lebih bagus kayaknya. Tapi lewat Zoom juga deh. Oh, reaction. Sorry, sorry. Record. Record to this computer. Oke, ya. Ini penting banget kegiatan Zoom itu direkam. Ya, baik. Ini salah satu ya, salah satu apa namanya buah dari era digital ini kita bisa memanfaatkan software AI segala macam untuk perkuliahan. Ini kita Zoom ini buah dari ini ya, buah dari apa revolusi teknologi. Jadi nanti pembelajarannya kita menggunakan eh, Zoom ya untuk tatap muka dan menggunakan LMS untuk mengkonfirmasi pemahaman teman-teman dan submit penugasan ya. Tugas teman-teman. Jadi eh, basisnya itu kalau kuliah jarak jauh itu proyek dan mata kuliah PAI ini adalah mata kuliah yang kecenderungannya adalah studi pustaka, teman-teman. Jadi tidak perlu sebetulnya tidak perlu keterampilan, perlunya itu analisis ya, analisis. Lain seperti mata kuliah tata boga, teknik apa komputer, bahkan bahasa Arab itu keterampilan ininya apa kompetensinya ya. Jadi setelah belajar sekian tahun itu kompetensinya bahasa, bisa bicara bahasa Arab, bisa komunikasi bahasa Arab. Yang teknik bisa apa kompetensinya itu bisa coding gitu ya, software dan lain-lain. Kalau PAI itu analisis, teman-teman, analisis kritis. Analisis itu di Bloom, di teori pendidikan Bloom, itu di level C4 ya. Jadi di samping pemahaman juga analisis. Analisisnya berupa apa? Berupa teman-teman nanti proyek membuat makalah. Makalahnya tuh dipresentasikan. Kemudian setelah makalah tidak berhenti di situ. Teman-teman membuat artikel ilmiahnya ya. Ada nggak yang tahu perbedaan antara makalah dan artikel, teman-teman di sini? Ada yang tahu perbedaan makalah dan artikel ilmiah? Coba. Ada yang tahu nggak di antara sekian puluh orang nih? Nggak ada yang tahu. Perbedaan makalah dan artikel ilmiah, teman-teman. Haura tahu, Haura. Haura N nih. Iya Pak, Siap, izin menjawab. siap. Kalau artikel itu biasanya membahas hal yang nggak harus sebuah permasalahan. Tapi kalau makalah itu mencantumkan permasalahan dan ada solusinya juga biasanya. Ah, ah, ya, luar biasa lah. Lumayan, lumayan, Haura. Ada pendapat lain? Coba nih saya panggil secara acak-acak Akbar Maulana nih, cowoknya. Oke, siap, Pak. Wadah. Eh, jadi pertama tuh Pak dari tujuan dan lingkupnya nih Pak. Ya, artikel tuh yang tulisannya ringkas, biasanya fokus pada satu topik dan isu tertentu Pak. Dan kalau Oke. artikel tuh dokumennya tuh kayak panjang gitu Pak dan rinci yang berusaha untuk menjelaskan sama menganalisis juga suatu topik secara mendalam Pak. Ya, lumayan lah. Tapi ada poin yang kelewat, teman-teman, yang menurut saya itu penting. Coba Adinda Putri. Adinda Putri. Maaf Pak, mungkin yang saya tahu sebatas apa yang teman-teman udah sampaikan. Apa itu? Bicara dong.
Iya, apa? Maaf Pak, kurang tahu saya, maaf. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang sekali lagi nih, Akil Gifari. Gimana, Bang Akil? Sama Pak, kalau artikel tuh lebih singkat gitu. Terus kalau makalah, Kalau makalah lebih lengkap gitu, ada pendahuluan sampai daftar hmm, pustaka gitu. ya itu lumayan lah ada poinnya. Jadi begini teman-teman, bedanya makalah ada tiga sih sebetulnya di pendidikan tinggi itu yang teman-teman harus pahami di dunia penulisan. Jadi teman-teman nih, karena teman-teman sudah duduk di bangku pendidikan tinggi, itu dikenal ini teman-teman tuh lagi transisi dari ya katakanlah transisi menuju kaum intelektual teman-teman. Kaum intelektual itu dalam arti eh, cakap ya, cakap dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau lisan itu kan apa ya? Kalau lisan itu tidak terekam secara powerful gitu. Tapi kalau tulisan itu terekamnya powerful sekali, dampaknya luar biasa ya. Nah, tulisan yang memiliki dampak luar biasa itu ditulis dari pemikiran yang kuat, wawasan yang luas, analisis yang dalam. Itu semuanya perlu ini, perlu sistematika penulisan, teman-teman. Nah, kesamaan makalah dan artikel itu kedua-duanya ada sistematika penulisan ya. Yang minimal tuh ada pendahuluan, ada isi dan ada penutupnya tuh rangkuman. Itu minimal itu teman-teman ya. Pendahuluan itu dari apa? Biasanya dari fenomena, dari latar belakang kenapa menulis. Ya isi itu jelaskan gitu, bodinya. Jelaskan, analisa, bisa analisa gitu ya. Terus diberi kesimpulan dari pendahuluan dan analisa tadi. Itu ada tiga ya, ada makalah, ada esai dan ada artikel ilmiah. Ada tiga itu, tapi yang biasa disubmit di eh, jurnal-jurnal ber apa reputasi ya, jurnal bereputasi terindeks. Sekarang ada yang tahu jurnal yang terindeks yang katakanlah itu formal diakui pemerintah apa namanya teman-teman? Jurnalnya nama nama pengindeks ya, nama pengindeks jurnal di Indonesia yang dimiliki Kemenristek atau Kemendikbud. Ada yang tahu nggak di sini? Jurnal pengindeks. Atau ada nggak teman-teman mengenal jurnal deh, jurnal. Apa aja jurnal? Jurnal. Ada nggak yang tahu jurnal yang bereputasi lah, nasional maupun internasional? Ya, nasional aja dulu boleh. Ada yang tahu? Waduh nih. Ayo, ini interaktif aja nih sebelum nanti masuk ke perkenalan dan ini masuk ke RPS ya. Nggak ada yang tahu, teman-teman. Namanya tuh Sinta, teman-teman. Sinta. Sinta juga ada panjangannya itu. Sistem indeks apa gitu ya. Jadi Sinta itu dari Sinta 5 paling rendah dan belum terakreditasi Sinta dulu, belum terakreditasi Sinta atau belum terindeks Sinta, kemudian Sinta 5 sampai Sinta 1. Yaitu nanti saya juga akan apa namanya eh, akan share tentang jurnal tentang minimal mengenal jurnal Sinta dan bagaimana kita bisa menulis di situ ya. Meskipun masih ini semester 1, tapi ini transisi teman-teman ke sana tuh teman-teman harus yang namanya mahasiswa itu kritis analitisnya tuh jangan dibiarkan di kepala. Kalau dibiarkan di kepala itu nanti tumpul ya, analisisnya nggak ada.
itu harus dituangkan ke dalam tulisan. Oh, baterai habis sebentar. Aduh. Harus dituangkan ke dalam tulisan ya. Tulisan itu yang diakui secara nasional dan internasional wujudnya adalah artikel ilmiah. Kalau esai dan makalah biasanya jarang dia. Biasanya untuk tulisan-tulisan yang sifatnya lokal ya, tapi bisa diakui secara akademik ya. Baik, teman-teman sekalian, itu ya dari saya. Eh, Pertama kita perkuliahan akan Zoom, kemudian tugas dari teman-teman ya membuat makalah yang kemudian dipresentasikan, dan ada dua teman-teman, makalah dan membuat artikel ilmiah ya. Nanti ada contohnya. Satu lagi yang terakhir adalah, jadi teman-teman kan membuat makalah dan artikel ilmiah tuh. Nanti teman-teman bikin soalnya ya. Nanti soal itu yang akan di ya salah satu inputan nilai akhir ya. Teman-teman bikin soalnya, kemudian soal itu dikirim ke saya input ke LMS ya. Jadi teman-teman hadirin semua yang mendengarkan, menyimak, itu dikonfirmasi apa yang teman-teman jelaskan di di forum. Kan tugasnya adalah membuat makalah dan artikel, keduanya itu dipresentasikan. Hasil presentasi itu dibuat soal yang kemudian soal itu akan dijawab oleh teman-teman yang lain. Jangan sampai deh kegiatan perkuliahan ini hanya untuk formalitas gitu ya, hanya setor muka. Ini enggak begitu ya teman-teman ya, tapi betul-betul teman-teman ada gerakan menuju pemahaman yang benar gitu. Ya itu ya dari saya. Ini satu hal lagi nih, satu hal lagi kan ada tiga ya, ada empat lah ya, ada empat makalah, artikel, presentasi, dan membuat soal. Satu lagi teman-teman, bagi yang ini pengalaman saya waktu kuliah dengan Ustadz Aceng nih, masih berasa Ustadz sampai sekarang. Itu ada nilai khusus deh bagi teman-teman yang hafiz atau hafal juz 30. Di sini ada nggak yang hafal juz 30? Saya Pak. Udah, selain Zaki siapa? Nanti saya tes nih yang hafiz. Adinda Putri nih, hafal kayaknya. Tapi sudah lama sekali. Gak ada suaranya, Adinda. Sekali lagi Pak, dulu saya pernah menghafal tapi udah lama sekali Pak. Apa? Maaf, ininya saya ternyata yang rusak. Maaf, ulangi. Jadi dulu saya pernah menghafal tapi itu sudah lama sekali Pak. Saya nggak bisa yakin masih Iya. ingat. Ini murojaah lagi ya, murojaah lagi ya. Karena Siap, nanti akan saya tes ketika akhir perkuliahan. Itu saya apresiasi deh dan bisa membantu di penilaian. Itu saya masih berkesan waktu kuliah dengan Ustadz Aceng. Beliau itu memberikan banyak peluang, ya, memberikan alternatif penilaian. Saya ini ada 4 yang tadi disebutkan, itu alternatif penilaian teman-teman. Jadi lemah di sini, kuat di sini, lemah di sini, kuat di sini. Itu semuanya, semua unsur itu menjadi bahan penilaian ya, bahan penilaian. Jadi mencakup banyak hal gitu, bukan di satu bukan fokus di satu targetan tertentu gitu. Karena untuk mencapai pemahaman itu banyak jalannya gitu. Jadi jangan dilihat dari satu unsur saja. Itu karena dulu waktu kuliah sama Ustadz Aceng ada kewajiban hafalan juz 30 ya, di samping juga pemahaman akademik seperti yang saya sampaikan tadi.
Itu ketika lulus sangat bermanfaat sekali saya menjadi imam gitu. Jadi variatif bacaannya. Jadi kalau sholat subuh saya membaca surat-surat yang panjang. Kalau sholat Isya membaca surat-surat yang panjang itu bikin makmum merasa nyaman ya. Tapi kalau yang lagi waktu sibuk kayak zuhur, asar, yang nggak bunyi dan maghrib itu pakai surat pendek aja ya. Kulhu sama Anas. Jangan sampai kita jadi imam sholat zuhur, itu kan zuhur kan siri ya. Itu panjang gitu. Zuhur itu orang-orang lagi bekerja ya, istirahat paling 30 sampai 60 menit kalau bacaannya panjang imamnya. Ini sih makmum kan aduh ini dipanggil pimpinan ini kan gitu ya atau belum makan dan lain-lain. Tapi kalau sudah waktunya istirahat kayak Isya, subuh teman-teman. Itu teman-teman variasikan dengan ayat-ayat yang panjang teman-teman karena itu akan ada usaha menambah kekhusyuan ya dalam sholat. Jangan terus-terusan kulhu sama Anas terus gitu ya. Aduh, ini imamnya nggak kompeten kalau begitu mah. Ya, itu ya ada 5 jadinya. 5 ini yang apresiasi untuk yang hafiz ya. Kalau hafiz, wah Masya Allah, saya langsung deh itu mah. Fast, apa sih, fast track ya. Kalau yang hafiz ya. Tapi yang juz 30 juga saya pertimbangkan. Ya. Baik, itu dari saya teman-teman. Ada yang disampaikan sebelum beralih ke pemaparan RPS. Pak, izin bertanya, kita untuk absensinya kayak gimana ya, Pak? Absensi dari teman-teman ya, bagaimana mengkreasikannya, Akhi Dafa nih? Saya juga belum tahu nih. Saya selama ini menggunakan ini aja nih, menggunakan Zoom. Jadi yang kelihatan di Zoom itu hadir. Tapi teman-teman nih, kehadiran di Zoom itu nilainya rendah lah ya. Yang paling tinggi itu keaktifan teman-teman nanti diskusi, mengerjakan LMS, hasil, kualitas ya, kualitas dari makalah, menyajikan makalah, kualitas. Ada banyak sekali unsur penilaian ya. Tapi kehadiran juga penting ya. Tapi meskipun penting, yang lebih penting tadi kualitas makalah ya, kualitas artikel, sama keaktifan mengikuti, mengerjakan soal-soal yang di LMS itu ya teman-teman ya. Tapi nanti LMS saya kirimkan ininya ya, link ke LMS-nya. Kalau kehadiran secara masalahnya, kehadiran ini kalau dibuat apa namanya Mas Dava, Google Form itu kan bisa Form. disiasati ya. Nggak masuk juga asal isi-isi aja. Aduh pusing juga saya nih. Jadi gini aja Mas Dava, tetap Mas Dava tolong sebagai koordinator ya Mas Dava ya, koordinatornya ya. Ya, betul, Pak. Sebagai koordinator tetap buatin Google Form-nya, yaitu untuk memudahkan administrasi. Tapi nanti saya setiap hari akan menverifikasi nih, misalkan nih, Akil Gifari bikin atau apa ya, membuat status hadir gitu di Google Form. Tapi setelah saya verifikasi di Zoom, ini kan Zoom ini kelihatan nih nama-namanya semuanya. Ternyata nggak muncul, maka itu akan berakibat fatal karena ini mata kuliah PAI udah bohong-bohongan aja gitu ya. Ini jangan begitu ya teman-teman ya, yang mengisi Google Form kehadiran, sungguh-sungguh hadir gitu ya. Jangan sampai demi hadir bohong gitu ya. Aduh, kita itu di zaman teknologi ini kan semuanya disiasati. Tapi kalau targetnya itu untuk apa ya? Kejahatan, bukan untuk kemaslahatan umat manusia gitu. Ya ini kan kita masih belajar ya.
Tuh jangan deh ya, jangan sekali-kali. Oke ya, gitu ya, Mas Dava tetap bikinin Google Form aja untuk kehadirannya ya. Baik, Pak. Ya, baik, terima kasih. Itu memudahkan saya pengadministrasian, tapi tetap nilai-nilai yang eh, utama itu diperoleh dari kualitas tadi, kualitas hasil kerja, hasil proyek berupa makalah, artikel, membuat soal, eh, apa tadi satu lagi? Presentasi yang ketiga ya, mempresentasikan, menyajikan hasil presentasi, membuat soal, dan yang kelima tadi hafiz atau menghafal juz 30. Baik ya, terima kasih Mas Dava. Nanti Mas Dava ya yang bikin Google Form-nya ya. Iya, Pak. Sampai 16 pertemuan ya Mas Dava ya. Siap-siap, terima kasih. Terus satu lagi tadi yang bertugas selain Mas Dava absen. Terus tadi Mbak yang pertama tadi merecord hasil perkuliahan ya. Jadi apa-apa nih ini di pertemuan pertama ini banyak kebijakan-kebijakan teman-teman. Nanti kalaunya oke. Kalaunya di akhir pertemuan nanti ada yang protes ini bisa diputar lagi nih. Ini loh ketentuannya ada di pertemuan pertama gitu kayak gini. Tapi nanti rinciannya nanti ada di RPS ya berapa persentasenya itu. Oke ya. Tadi Mbak siapa ya namanya ya? Yang pertama tadi. Ya, Pak, izin. Dias ya. Ya Mbak Dias ya. Oke Mbak Dias. Nanti Mbak Dias setiap meeting ya. Tolong ya. Mbak Dias punya ini, punya akun YouTube kan ya. Nanti di-upload aja nih hasil rekamannya di YouTube-nya Mbak Dias. Terus linknya kirim ke saya gitu. Oke, Pak, siap. Bisa begitu ya? Bisa, Pak. Ya, ya, terima kasih. Karena kalau ngirim video itu kemana lagi kan? Kalaunya video itu di-upload ke WA, ke saya, itu bikin boros itu. Nanti ada orang pengen video lagi, kirim lagi, itu boros tuh. Tapi kalau sekali aja di-upload di YouTube, udah deh kalau ada orang minta video, kirim link itu gitu kan ya. Jadi itu memperingan ya. Baik ya, terima kasih Mbak Dias dan Mas Dava. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Pak, mohon maaf izin bertanya. Mas Untuk masalah Zaki. LMS itu bagaimana Ya, ya Pak? Dan bisa dijelaskan mungkin oleh Bapak? iya ini LMS. Minta maaf saya belum create mata kuliah ini. Tapi teman-teman sudah punya akunnya belum sih? Dari biasanya didapat dari prodi ya. Tapi akun itu bisa untuk apply di seluruh MK yang ada di situ yang ditawarkan di prodi, yang ditawarkan di seluruh kampus termasuk MK ini. Ini Mas Zaki sudah punya akunnya belum? Akun LMS? Belum, Pak. Masih pengajuan belum email. Pak, belum Pak. Oh, belum ya? Belum. Iya, ya masih baru ya. Benar-benar. Tapi nanti ke depan bakalan punya akun. Jadi wujudnya kayak begini nih. Bentar. Nah, ini nih LMS-nya. Nah, begini nih. Ini nanti kita akan buatkan di sini. PAI. Ini yang punyanya bahasa Inggris nih, Pak Rudi yang bikin. Ya, nanti teman-teman masuk ke LMS ini. Apa namanya? Nanti saya kirim aja. Copy. Ini ininya nih. Basisnya adalah web. Bisa juga pakai HP. Nah, ini. Nanti masuk ke sini. Teman-teman masuk ke nanti saya arahkan deh link-linknya itu. Intinya nanti setelah mendapatkan nanti teman-teman tuh setelah dapat NIM itu bisa digunakan untuk ini apa LMS ya. Nah, nanti login menggunakan username dan password yang diberikan prodi ya.
Ya, seperti ini. Nah, ini saya menggunakan Prof. Aceng. Ya. Ini sebagai administrasi ini Mas, sebagai administratornya ini, saya sebagai dosen. Tapi teman-teman nanti aksesnya sebagai mahasiswa, nanti tampilannya lain ya. Ini kita mengajar Nahu 3 juga di PBA ya. Ya, seperti itu tampilannya ya teman-teman ya. Nanti masuk ke entah deh untuk mahasiswa itu bagaimana ya. Tapi nanti kalau mahasiswa itu akan diarahkan juga ke berbagai kursus gitu. Ini ada fakultas. Terus masuk ke FIS karena PAI itu di bawah FIS teman-teman. Nah, terus ini ya nanti apply di sini ya. Nanti di sini saya buatkan PAI Ustadz Aceng gitu ya. Nanti apply di sini. Klik gitu. Nah, tuh enroll tuh. Enroll. Kalau udah enroll ini artinya teman-teman masuk ya. Ya gitu ya. Tapi jangan ke sini nih. Ini punyanya Pak Rudi nih. Pak Rudi teman saya. Lain ini nanti lain gerbongnya. Aduh, bahaya. Ya, oke ya, kayak gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, cukup ya. Cukup Pak, Sebentar. terima kasih. Bentar kita masuk dulu, coba ke kursusan saya. Tapi nanti akan terbiasa deh prinsipnya. Nanti teman-teman tugas-tugas yang sudah teman buat itu bentuknya kan makalah ya. Makalah itu kalau bisa, bukan kalau bisa ya, makalah itu nanti submitnya ke LMS dalam bentuk link aja teman-teman. Jadi teman-teman tuh upload makalahnya atau presentasinya. Ini teman-teman bebas ya, boleh makalah langsung, boleh bikin presentasi. Yang penting teman-teman tuh punya pemahaman dan punya keterampilan menyampaikan gitu, berargumentasi, menyampaikan pendapat. Itu yang terpenting ya. Soal tampilan presentasi, tampilan apa presentasi itu nomor sekian. Kadang bagus sekali presentasinya tapi cara penyampaiannya kurang percaya diri. Itu artinya kurang menguasai. Itu nilainya nggak bagus ya. Yang terpenting tuh teman-teman percaya diri. Tapi percaya diri itu teman-teman perlu bekal ya. Kadang percaya diri tanpa ilmu ini percaya dirinya tapi kosong gitu ilmunya. Itu nggak begitu juga gitu ya. Jadi teman-teman makalah dan artikel itu di-upload di drive-nya masing-masing. Terus linknya aja di-submit di itu di LMS. Soalnya kalau misalkan semua mahasiswa upload tugasnya itu, apalagi yang tugasnya berupa video, uploadnya langsung ke LMS. Itu LMS-nya ini bisa habis ininya tuh limit apa cloud-nya ya. Kita menggunakan server-server gratis ya. YouTube itu tak terbatas loh menyediakan ruang itu loh, YouTube sama Google Drive ya. Kita manfaatkan itu semua. Sementara yang di-upload di LMS hanya link-link yang teman-teman sudah upload di server-server tidak berbayar tadi, seperti Drive dan YouTube. Ya, oke teman-teman ya, itu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, sebelumnya mohon maaf saya izin bertanya. Andini, ya. Ya, berarti si LMS ini adalah salah satu kayak website untuk kita para mahasiswa upload tugas-tugas di sana ya, Pak? Ya, upload dan mengerjakan ini soal-soal yang dibuat oleh teman-teman si presenter itu ya. Ada dua, ada 4 ya. Ini kan hasil belajar nih.
Hasil belajar kita di Zoom, maksudnya kegiatan pembelajaran kita di Zoom ini kan direkam nih. Rekamannya tuh diupload di sana juga. Jadi ada rekaman belajar, rekaman aktivitas pembelajaran, submit tugas-tugas, dan mengerjakan soal-soal yang dibuat teman-teman presenter. Ya, LMS itu. Nah, Eh, dari situlah saya bisa menilai. Ya, silakan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak ngasih tugasnya itu ke LMS itu dan kita ngerjakan dan kumpulannya di sana ya Pak. Terus sudah Hmm, kayak begitu, untuk akunnya sendiri itu ada dari pihak prodi atau kita masing-masing buat ya Pak? Prodi. Berarti nanti akan diinfokan kembali ya Pak untuk akun LMS tersebut. Iya, iya. Kalau kakak-kakak kelas kalian sih udah punya itu. Mungkin ini karena Oke, masih, karena Pak, terima masih kasih ya baru. Pak atas Ya, jawabannya. sama-sama. Itu semua mahasiswa berhak tuh mendapatkan LMS tuh. Mm-mm. Kalau bikin sendiri itu nggak mungkin karena dia perlu NIM, teman-teman. Jadi LMS itu sifatnya nggak seperti MOOC ya, ada MOOC selain LMS. Jadi istilah belajar menggunakan internet itu ada 3, teman-teman. Ada e-learning, ada LMS, ada MOOC. Ada yang tahu nggak istilah ini, teman-teman? Ada yang bisa membedakan 3 istilah ini nggak? E-learning, LMS, dan MOOC. Ada yang tahu nggak? Saya tuh kuliah bahasa Arab sebetulnya, tapi saya tuh suka dengan teknologi. Jadi saya tuh udah salah satu disertasinya juga mengkaitkan dengan teknologi ya, pembelajaran. Izin menjawab Pak, tadi Oke, oke. pertanyaan Bapak. Tadi Iya, pertanyaan Andi Bapak nih. itu tentang perbedaan e-learning, LMS, sama mohon maaf satu lagi itu apa Pak? MOOC, MOOC. MOC. Heeh. Kalau untuk e-learning sendiri itu kepanjangan dari electronic learning atau kita bisa disebut dengan pembelajaran via online atau tatap muka di Zoom. Good. Sementara untuk LMS sendiri adalah sebuah website atau software di mana kita bisa mengumpulkan atau em, tugas-tugas dan bagaimana kita mempelajari materi tersebut. Dan Mm-mm. untuk MOC itu sendiri saya baru pernah dengar Pak. Jadi saya Iya, belum iya, iya. tahu kepanjangannya ataupun apa itu pengertiannya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, oke. Bagus sekali nih, Andi nih. Good, Andi nih. Good answer. Ada lagi yang ingin mencoba? Silakan. Nggak ada nih. Ini siapa nih? Saya panggil. Haira. Haira nih. Hari ini bengong nih Haira nih. Kita panggil aja ya. Bagaimana Haira nih? Ya Pak, Insyira. Insi ya untuk e-learning sendiri Mm-mm. biasanya kalau nggak Zoom mungkin lewat website gitu. Dan Mm-mm. setahu aku MOOC juga sama kayak e-learning ya Pak, nggak jauh beda. Apa gimana? Aku juga nggak tahu banyak tentang MOOC sih. Oh gitu. Iya. Oke, baik-baik. Sebetulnya ini teman-teman nih, eh saya kasih informasi tentang MOC ini insya Allah sangat bermanfaat karena dunia sekarang itu mengarah semuanya pendidikan jarak jauh itu ke MOOC, teman-teman. Jadi ini saya kasih tahu nih, MOC. Saya itu, disertasi saya itu, nih judul disertasi saya sekarang lagi S3, itu pengembangan MOOC pada materi pembelajaran bahasa Arab menurut sudut pandang Jack Richard pada pendekatan komunikatif. Jadi kalau S3 tuh variabelnya harus panjang lebar, teman-teman. Karena harus mengaitkan dengan filosofinya. Makanya makanya kalau luar negeri yang namanya S3 itu pasti ada gelarnya itu pasti PhD ya. PhD. PhD itu maksudnya filosofi doktor gitu. Jadi kalau S3 tuh teman-teman variabelnya tuh harus dikaitkan dengan yang yang filsafat-filsafat ya, yang berfilosofi begitu. Jadi e-learning itu apapun yang menggunakan internet apapun ya, itu
namanya e-learning. E-learning itu apapun pembelajaran online itu semuanya e-learning deh. Baik itu dengan YouTube, dengan itu e-learning. Jadi teman-teman YouTube juga itu teman-teman nih mengambil manfaat dari YouTube kan. YouTube kan banyak memberikan tutorial-tutorial gratis ya teman-teman. Itu tuh e-learning juga teman-teman, belajar dari e-learning YouTube. Apakah ada mungkin teman-teman tahu namanya Kahoot ya atau Edmodo, tahu ya? Itu semuanya e-learning semua. Nah, ada LMS. LMS itu Learning Management System yang sekarang sebetulnya bagian dari e-learning juga, tapi sekarang maknanya itu mengerucut menjadi pembelajaran online yang sifatnya itu eksklusif. Eksklusif artinya orang lain tuh nggak bisa masuk. Nah, makanya UNJ ini menggunakan e-learning. E-learning itu orang lain dari fakultas lain itu nggak bisa karena bukan mahasiswa, karena NIM-nya lain gitu. Jadi yang bisa menggunakan LMS UNJ ya masyarakat UNJ itu sendiri yang punya hak ya, karena sebagai warga atau sivitas UNJ. Nah, satu lagi MOC. MOC itu sebenarnya LMS juga, tapi semuanya bisa masuk gitu. Bisa masuk jadi anak UGM, anak UI. Nah, makanya ada namanya MBKM, itu di fasilitasnya banyak dengan menggunakan MOC. Karena MOC itu Massive Open Online Course, terbuka. Jadi kualitas kursusnya itu sudah mapan, itu bisa dipercaya oleh semua publik di dunia menggunakan kursusan itu gitu. Ya, itu MOC. MOC itu sama dengan LMS, tapi dia terbuka, tidak lagi eksklusif, tapi sudah inklusif. Oke ya, terima kasih teman-teman. Dan teman-teman nih, nanti nih MPKM, pengen ikut kuliah apa gitu. Misalkan dari pendidikan bisnis, pengen mengikuti administrasi, perkuliahan administrasi di Brawijaya, itu bisa ada MOC-nya di sana, nanti diakui kreditnya 2 SKS gitu. Dari mana misalkan Haira ini kuliahnya dari Brawijaya, ini mengikuti MOC, itu diakui oleh administrasinya. Ya, itu teman-teman ya, e-learning, LMS, dan MOC. Nanti teman-teman pasti di ke depan akan terus bersentuhan dengan istilah MOC deh. Ini karena mungkin masih perpindahan ya dari SMA ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu banyak sekali menggunakan teknologi berbasis MOC ini. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada lagi sebelum kita beralih teman-teman. Nanti teman-teman tolong bikinkan Mas Dava daftar mahasiswa dan ininya ya, prodinya ya, daftar mahasiswa dan prodinya. Baik, Pak. Oke, ada lagi teman-teman atau cukup? Ya, sekarang sampai kita kuliah ini sampai jam berapa Mas Dava? Jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kelewatan, kecepatan. Jam 10 berapa ya, Pak? Sebentar, Pak. Saya cek. Oke. Sampai jam 9.50, Pak. 9.50 ya harus ya. Karena satu SKS itu 50 menit ya. Jadi jam 9.50. Oke, ya kita 2 SKS. Siap-siap. Ini kita tampilkan ininya. RPS-nya teman-teman ya. Sebentar. Mudah-mudahan sih akun teman-teman tuh sudah dibuat minggu-minggu inilah ya. Jadi supaya bisa beraktivitas. Kalau belum, aduh, susah tuh ininya kegiatan belajar mengajarnya. Kalau LMS-nya belum ada, tapi saya yakin deh insya Allah minggu ini sudah selesai, sudah teman-teman dapatkan akun
Nah, ini akun LMS-nya. Nah, ini teman-teman adalah RPS kita selama 1 semester ini ya. Nah, ini persentase penilaian nih teman-teman nih. Tuh. Ini nanti bukan lagi resume ya, tapi artikel ilmiah ya. Ini ada yang wujudnya resume. Kalau kita artikel aja langsung ya, supaya teman-teman bisa menganalisis dan belajar. Oke. Ini mah basisnya resume ya. Lanjut, kita ke atas dulu. Oh. Ya, ini capaian pembelajaran kita, teman-teman ya. Nanti teman-teman diarahkan memiliki kemampuan 14 ini ya. Nah, ini menguasai landasan filosofis dan teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ya. Nanti dijelaskan. Jadi oke, sebelum lupa ini saya nanti Mas Dava satu tugas buatin kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari ini kan ada 14, tapi saya jangan sampai dibagi 14 ya, tapi dibagi menjadi satu kelompok akan mempresentasikan 2 materi. Ya, satu kelompok mempresentasikan 2 materi. Nah, sampai sini, sampai pertemuan 7, sampai sampai apa? UTS, sampai UTS ini satu kelompok. Misalkan Haira, Dava, dan Asti misalkan kelompok 1. Kelompok 1 itu akan mempresentasikan ini dan nomor 8 gitu ya. Ya, jadi ini buatin makalah. Dan yang 8 ini, jadi teman-teman ini kan sudah menguasai pemahaman-pemahaman. Nah, ini dari 8 ke 14 itu materinya menarik, dia tidak lagi materi-materi yang sifatnya pemahaman. Kalau yang 1 sampai 7 ini semuanya materinya pemahaman nih. Tapi 8 sampai 14 ini sudah implementasi, teman, sudah analisis. Nah, harapannya teman-teman yang 1 sampai 7 ini makalah ya. Makalah itu, teman-teman, makalah nih. Yang namanya makalah itu teman-teman menjelaskan pendapat berbagai ahli, itu namanya makalah. Kita menyimpulkan juga itu kesimpulan dari para ahli. Kita tidak bisa memberikan, maksudnya kita nggak sembarangan menuangkan ide kita dalam makalah itu. Ide kita itu bersumber dari semua para ahli gitu. Jadi semakin banyak ahlinya yang dikutip teman-teman, itu semakin bagus. Memang mengutip ya juga perlu keterampilan. Jadi ada yang kalau masih baru, biasanya baru menulis, itu mengutip tuh rata-rata mengutip langsung. Jadi nanti banyak tulisannya. Kutipan-kutipan itu dikutip mentah gitu. Itu juga boleh sih sebetulnya. Tapi kan teman-teman kalau sudah berpengalaman menulis, nanti banyak menggunakan kutipan tidak langsung. Jadi pendek, kutipannya tuh sudah powerful gitu, kalimatnya mungkin berapa kata, itu merupakan sintesis dari ahli itu gitu. Jadi si ahli itu ngomongnya panjang lebar, itu dikutip tidak langsung menggunakan ekstrak kalimat ya. Jadi pendek gitu. Nah, itu namanya makalah, teman-teman ya, makalah. Nah, ini 1
sampai 8, 1 sampai 7 ini konsepnya adalah makalah. Nah, 8 sampai 14 saya harap sudah berupa artikel ilmiah, teman-teman. Nah, bedanya artikel ilmiah kan kalau namanya artikel, kalau makalah kan kita hanya memaparkan saja, memaparkan komentar-komentar para ahli dan kesimpulan dari para ahli juga. Kalau kalau artikel ilmiah di sini kita dituntut di samping kita mengutip para ahli, juga kita menganalisis dan memberi kesimpulan gitu, teman-teman. Ya, bedanya makalah dan artikel ilmiah. Makalah hanya kita hanya mengutip definisi-definisi dari para ahli, kemudian disimpulkan. Sementara artikel ilmiah itu enggak. Di samping mengutip komentar-komentar para ahli, juga ada metodologi penelitian ya, teman-teman. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Nanti belajar ya. Ada metodologi penelitiannya menggunakan analisis apa ini. Ya, analisisnya teman-teman menggunakan analisis deskriptif aja nanti tuh ya, yang paling mudah. Kajian ini menggunakan supaya kita tuh sudah levelnya kampus itu harus terbiasa dengan analisis. Analisis yang paling mudah itu analisis deskriptif sebetulnya. Kita menggunakan deskriptif gitu-gitu ya, pendekatannya kualitatif, tulis aja. Terus baru diuraikan ke bawah dan beri kesimpulan ya. Itu artikelnya lebih berat sebetulnya dari makalah. Nggak usah bagus-bagus, nggak usah sempurna-sempurna. Saya hanya melihat sistematikanya aja. Oh, berarti ini udah paham nih, bisa membedakan nih antara makalah dan artikel ilmiah nih. Oh, ini format artikel ilmiah seperti ini. Jadi teman-teman juga akan nggak, oh ini makalah, ini artikel ilmiah gitu ya. Ini bekal juga pada teman-teman ketika udah semester berikutnya ya. Sudah mengenal, oh ini namanya makalah, oh ini artikel ilmiah. Oh, nanti ada esai. Nah, apa bedanya dengan esai? Ya, oke ya. Ini misalkan Haira, Dava, dan Asti. Misalkan kelompok 1. Nanti akan ini menjelaskan ini nomor 1 dan nomor 8. Nomor 8 ini pasca UTS gitu ya. Oke, dan jangan lupa bukan hanya membuat makalah dan artikel ilmiah, membuat soalnya teman-teman ya, soal ya. Soalnya bebas, apakah pilihan ganda atau menjawab dengan tulisan ya, mini essay ya, mini essay. Jangan sampai membutuhkan jawaban yang panjang gitu ya. Ya, minimal soalnya tuh kalau pilihan ganda ya 10, kalau essay 5 ya, 5 soal. Nanti sih yang menilai diharapkan itu si pembuat soal itu sendiri ya, teman-teman jadinya yang menilai. Tapi nanti saya pelajari dulu ada nggak dia software, maksudnya fitur yang menyediakan penilaian sesama itu apa istilahnya ya. Ya. Nanti si presenter akan diberikan hak memberi nilai. Ya, di samping saya juga mengawasi ya. Ya, ini menguasai konsep lingkungan ini, aduh, penting sekali ini teman-teman ya, di Indonesia ini konsep Islam tentang lingkungan ya. Kita tuh miris ya, negara kita Muslim terbesar, hampir semuanya Muslim. Tapi lingkungan kita tuh salah satu negara yang paling kotor di dunia. Keberapa gitu? Kalau cek di Google, negara paling kotor di dunia. Itu salah satunya ada Indonesia. Ya, ini enak nih kita analisa studi kasus di Indonesia gitu. Kali-kali banyak sampahnya ya. Diharapkan sih ini itu kan kita karena mungkin ya pendidikan kita, orang tua kita itu masih cuek gitu dengan peradaban ya. Nah, seiring dengan kemajuan negara kita,
terbukanya teknologi, itu semakin sadar deh betapa pentingnya menjaga lingkungan. Ada teman-teman yang pernah berkunjung ke Singapura di sini? Belum ada ya? Singapura itu sebenarnya Sumatera juga. Maksudnya di Sumatera kan ya, tapi kontras itu Singapura dengan Sumatera tuh. Jadi katanya orang Sumatera yang orang Riau kalau ke Singapura tuh kan bawa rokok tuh. Itu itu gemeter tuh si abu rokoknya tuh jangan sampai jatuh gitu loh karena saking di sana tertib kan dengan kebersihan. Kalau kita kan ngerokok ya. Ini bagi yang merokok ya. Saya sendiri nggak merokok teman-teman. Itu saya nggak merokok tuh anugerah terbesar itu teman-teman. Jadi saya nggak merokok tuh anugerah. Sini ada nggak yang nggak merokok nih teman-teman nih? Itu anugerah teman-teman. Fazrian merokok nggak Fazrian? Enggak, Pak. Iya iya iya. Pertahankan ya. Iya, Pak. Jadi begini Siap. teman-teman. Saya itu istri saya nih. Saya sekalian aja perkenalkan. Itu dokter paru-paru. Setiap hari tuh dari satu rumah sakit pasiennya tuh di kisaran 30 sampai 40 orang. Itu semuanya perokok, apa sih pasien paru-paru, pasien apa gara-gara rokok itu paru-parunya ya bermasalah lah gitu ya, bocor segala macam, susah nafas. Ya sebetulnya saya sendiri ya, maksudnya dari istri ya, rezekinya istri ya, rezekinya dari perokok itu. Aduh, ya tapi jangan merokok ya teman-teman ya, betul-betul deh. Ya saya juga akhirnya karena saya ini bukan perokok, akhirnya ketemu dengan perempuan yang nggak suka merokok gitu. Ya, yaitu istri saya sekarang ini. Meskipun saya tuh di sini ini karena jurusannya macam-macam ya, dari umum ya rata-rata ini. Saya itu kan dari pesantren teman-teman, dari SMP, dari MTS, SMA itu pesantren. Itu teman-teman saya tuh waktu di pesantren tuh banyak yang merokok teman-teman. Kalau di pesantren tuh merokok tuh apa ya hal yang nggak aneh gitu teman-teman. Tapi saya tuh alhamdulillahnya nggak ke bawah-bawah gitu, alhamdulillahnya nggak ke bawah pengaruh teman-teman. Jadi satu angkatan, misalkan satu angkatan jumlahnya 200 orang, yang nggak merokok itu kisaran 2 sampai 5 orang. Jadi sisanya merokok semua. Ada salah satunya saya nggak merokok itu satu anugerah. Saya berada di lingkungan yang banyak merokok, tapi saya nggak merokok. Itu anugerah betul ya. Ya, baik teman-teman. Oke, lanjut ya. Ya, ini ya teman-teman ya. Sudah dijelaskan. Ini pertemuan pertama insya Allah hari ini. Ini teman-teman baca ya, nanti saya eh, di input di LMS. Termasuk juga ini tata tertib nih teman-teman. Tata tertib Zoom juga ada di sini tuh. 15 menit tuh teman-teman tuh. Aduh ya. Terus kalau pakai Zoom tuh onin gitu ya. Masa ini sayanya on, teman-teman off itu kan curang. Ya biar kalau ketemu di jalan tuh "Oh, ini Aryo gitu. Ada mahasiswa yang nggak pernah buka Zoom. Tiba-tiba nyapa saya di jalan ini siapa? Ini Zaki Pak Zaki. Zaki yang mana? Yang ikut kuliah Bapak. Nggak pernah kelihatan mukanya. Itu saya. Ya itu ya teman-teman ya. Ya ini ada diatur nih di sini. Zoom itu dibuka. Ya ini teman-teman ya. Nanti nggak pakai ini nih sumbernya sekarang Zoom ya. Nanti saya perbaiki yang nanti ini masih menggunakan sistem lama. Nanti akan sesuaikan ya. Ini menggunakan Zoom dan LMS ya. Nanti UTS di pertemuan ke-7, ke-8 ya. Tuh ini UTS. UTS sih soalnya dari mana? Soalnya dari teman-teman ya. Dari teman-teman lagi juga.
Gitu. Saya di sini hanya apa namanya, fasilitator ya, fasilitator yang sudah ada kerangka-kerangka yang harus disampaikan teman-teman, yang kerangka-kerangka itulah yang akan menjadikan teman-teman menjadi intelektual itu ya. Ya, kemudian insya Allah di pertemuan ke-16 kita sudah UAS. Diharapkan sih semuanya nilainya A semua ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang nilainya C deh. Aduh, sedih saya itu. Tapi saya kadang penilaian ini kan teman-teman harus otentik. Saya tuh betul-betul ya sungguh-sungguh dalam nilai ini. Semua aspek saya amati. Saya rela capek-capek memverifikasi semua inputan-inputan setiap mahasiswa. Ini kan jumlahnya ada 45 misalkan. Itu semuanya saya telusuri itu sampai otentik, sampai berhak mendapatkan nilai ini. Nilai ini betul-betul dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara agama ya. Malaikat kan mencatat sesungguhnya. Jadi saya nggak mau nilai itu, analisa nilai itu sembarang aja gitu, nggak. Saya nggak begitu. Saya tipe orang, saya meskipun dosen baru di sini, tapi saya lama juga dosen di luar. Dari tahun 2017 saya sebagai dosen. Terus saya selalu berusaha memberi nilai itu yang apa, di samping nilai itu otentik juga apa namanya, komprehensif ya. Semua lini saya cari semua, ternyata dihitung kok segini. Ya, apa boleh buat, tapi saya sendiri itu berharap jangan sampai ada yang C. Kalaunya ada yang C, itu emang sudah dihitung dan saya minta maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Bahkan saya itu teman-teman ngasih nilai E juga teman-teman atau D, jadi variatif tuh. Saya selama ini sebagai dosen dari tahun 2017 mengajar, variatif ngasih nilai itu. Enggak pernah. Ya tapi kalau di UNJ ini pertama kali saya nih. Sekarang saya dosen baru ya. Tapi kalau ngajar di swasta saya udah lama, saya dua kampus. Itu anak yang males, ada yang itu kan dihitung semua komprehensif. Ini nih mencerminkan kamu kan saya. Jadi teman-teman, saya udah katakan berkali-kali, sukses itu sebetulnya melihat kesuksesan individu itu tidak menunggu nanti. Melihat Anda sekarang saat ini punya kesungguhan itu, teman-teman tuh sukses itu tuh sudah sukses gitu. Jadi saya tuh kan pernah menjadi direktur asrama di sini, asrama mahasiswa. Itu sudah kelihatan oh anak ini gagal nih masa depannya, anak ini sukses. Nah, saya berharap mahasiswa saya yang di PAI ini semuanya menjadi orang sukses. Sukses di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Baik, ya dari sini ada yang mau bertanya teman-teman? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti soal UTS maupun UAS itu himpunan dari soal-soal yang teman-teman buat. Tapi nanti tergantung si kualitas soalnya. Apakah kualitas soal ini layak UTS atau UAS, nanti saya yang ini menjudge ya, yang menilai. Ya, baik teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, itu RPS-nya nanti di-share juga apa enggak Pak buat kita baca? Iya, di-share di grup ya, nanti ya, grup WhatsApp dan juga di LMS juga ya. Nanti di LMS itu semuanya lengkap deh, ada buku sebenarnya, ada buku ajarnya, ada RPS, ada referensi-referensi yang lain ya, lengkap. Kalau teman-teman sudah punya akun LMS-nya ya, langsung aja join. Nanti teman-teman di setiap prodi. Nah, ini teman-teman masih jarak jauh ya semuanya ya, atau sudah masuk ke kampus? Nanti Pak. ya silakan.
Pak. Siapa tadi? Nanti teman-teman tuh sering berkoordinasi dengan staf prodi atau kaprodi untuk memperoleh nomor-nomor ya. Administrasi itu semuanya perlu nomor. Kayak semacam siakat, LMS, itu semuanya terintegrasi teman-teman. Ya, baru-baru ini teman-teman kan masih baru ya. Itu sering-sering berkoordinasi ya. Ininya aja koordinatornya aja sering-sering berkoordinasi dengan staf prodi atau kaprodinya ya. Oke, baik teman-teman ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Pokoknya nanti teman-teman jangan ragu-ragu ya. Biasanya pertanyaan itu muncul ketika sedang santai gitu, sedang suasana. Itu jangan ragu-ragu, WA aja ya. Kalau di forum, kadang di forum yang formal begini, itu tuh ada perasaan-perasaan tegang segala macem ya. Atau nggak enak, malu karena didengar teman-temannya. Kadang apa ya, nggak muncul gitu pertanyaan. Tapi ketika lagi santai, lagi makan bakso, lah ada pertanyaan ya. Itu jangan ragu-ragu teman-teman, WA aja ya. Bisa di grup, bisa di japri ke saya. Itu saya senang sekali. Saya tuh suka mengamati teman-teman yang bertanya, teman-teman yang aktif. Itu beriringan dengan kesuksesan ya, kesuksesan studi maupun kesuksesan nanti setelah lulus. Karena inisiatif-inisiatif itu penting loh teman-teman. Nah, inisiatif itu diiringi dengan wawasan yang luas dan keberanian. Orang tuh nggak mungkin muncul inisiatif itu. Inisiatif itu seperti ilham ya. Inisiatif itu seperti ilham dan dorongan yang kuat gitu. Itu nggak mungkin muncul tanpa ada wawasan yang luas dan keberanian. Ada yang wawasannya luas nggak berani diem aja, ya itu juga sayang gitu. Ya, nanti teman-teman jangan ragu-ragu ya. Saya senang sekali tuh kalau ada mahasiswa yang seperti itu. Tapi nanti kalau jawabnya lama itu teman-teman jangan underestimate ya. Karena tugas sebagai dosen itu bukan satu mengajar loh. Waduh, tugas sebagai dosen itu teman-teman numpuk teman-teman. Banyak banget. Banyak banget. Membantu ini itu tuh banyak sekali yang dikerjakan. Jadi jangan punya anggapan dosen hanya mengajar. Ya, mengajar juga gitu, tapi unsur-unsur yang lain seperti membuat penelitian. Penelitian itu nggak gampang gitu. Membuat abdimas, membuat akreditasi, menghasilkan produk-produk, menciptakan haki. Banyak banget teman-teman urusannya. Jadi jangan underestimate. Tapi saya tuh kalau ada mahasiswa yang nanya saya secara langsung, senang sekali teman-teman. Ya, senang sekali. Saya rasa bukan saya sendiri, semua dosen yang lain juga begitu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya. Ini saya ingin berkenalan satu-satu dulu nih ke teman-teman nih. Dari ini Fazrian ini satu orang atau berdua nih Fazrian? Coba Fazrian ngomong. Perkenalan Pak. Saya. Iya dong. Heeh. Ya. Perkenalkan saya Muhammad Fadrian Al-Fauzan dari Prodi Pendidikan Bisnis Pak. Oh ya. Dulu SMA di MAN 1 Kota Bekasi. Oh, Masya Allah, luar biasa. MAN 1 Kota Bekasi. Jadi Fazir ini dari Bekasi? Ya Pak. Oke, ahlan wa sahlan. Ini saya ketahuan dong dari Indramayu nih. Sebelahnya Pak, sebelah saya Pak. Ini sebelahnya juga kuliah di kita. Kenapa nggak Ya. bawa HP sih? Ini Pak, biar dia ngomong sendiri.
Iya, iya, iya. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama Iya. saya Fikar Misri Tega, saya dari Prodi Debat Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi. Mohon maaf Pak, saya nggak pakai HP sendiri. Nah, kuota HP saya habis Pak. Ini di mana posisi? Untuk posisi di lantai 7 Pak, gedung GK. Oh, enggak pakai ini WiFi kampus. Nggak tahu Pak aksesnya Pak. Oh iya ya, karena belum ada nomor ya. Aduh, iya saya juga Iya. suka ini juga suka apa namanya? Suka bersimpati ya, apa empati kepada mahasiswa. Ini Zoom ini lumayan juga mahal loh. Saya juga pernah, maksudnya ini kuotanya nyedotnya banyak banget loh Zoom ini. Jadi diharapkan sih join ke WiFi aja teman-teman, join ke WiFi kalau kuliah. Jadi kampus itu sudah WiFi-nya di mana-mana itu, ke kampus aja ya. Saya tuh pernah ikut Zoom meeting pakai data. Ya Allah ya Robi. Itu kayaknya 500 MB habis. Atau 1 giga gitu. Aduh, saya kepikiran nih bagaimana kalau mahasiswa ya. Kalau Zoom terus bisa bangkrut itu. Bisa sebulan berapa ratus ribu itu. Saya kepikiran juga begitu ya teman-teman ya. Jadi ini karena masih Zoom, cari-cari WiFi ya. Atau kalau orang tua di rumah ada WiFi IndiHome yang 300.000 itu ya. Kalau pakai data jangan deh. Itu boros. Ya, oke. Ini Fazrian dan siapa tadi? Vitel Pak. Hah? Vitel. F-I-T-A-L. Vitel? Iya sih, soalnya nggak bawa HP sendiri, jadi namanya nggak Iya. muncul. Namanya Coba. Nggak kelihatan. Vivel. Iya, Vivel. Vitel Pak. Oke, Iya. ahlan wa sahlan Vivel. Mohon maaf, namanya agak unik ya, jarang terdengar namanya. Kalau saya kan Hambali, mungkin gampang. Ini saya belum ubah ini Hambali Indramayu nih. Ini nama email saya sebetulnya. Ini saya loginnya menggunakan email, jadi otomatis muncul namanya Hambali Indramayu. Saya itu orang Indramayu, tapi alhamdulillah sudah DKI. Sekarang saya tinggalnya di Cipinang. Dapat istri orang sini, orang Cipinang. Jadi tinggal sama istri ya di Cipinang. Nanti kalau ada apa-apa bisa main ya. Oke, saya tuh 5 tahun bekerja sebenarnya di Al Azhar Rawamangun. Al Azhar Rawamangun tuh dekat sama UNJ tuh paling 500 meteran, nggak nyampe 1 kilo kayaknya. Oke ya, Vivel dan Fazrian, syukron. Kemudian selanjutnya ada Asti. Silakan Asti. Saya Pak. Ya, Asti. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sutra Lihani. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Asal sekolah saya SMAN 16 Jakarta Pak. Oke, ahlan. Dari mana ininya? Dari apa Pak? Tinggal. Oh, tinggal. Saya dari Jakbar. Jakbarnya di mana? Tanjung Duren Pak. Oh, Tanjung Duren. Ya, ahlan wa sahlan Asti dari Tanjung Duren dan akuntansi ya. Artinya di sini teman-teman tuh banyak dari FE ya? Iya. Oke, ya ahlan wa sahlan. Selanjutnya ada Muhammad Zaki Imani. Tafadhol ya akhi. Muhammad Zaki Imani. Belum di-on-kan tuh suaranya, akhi Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Imani, lulusan dari Pondok Pesantren Darul Rahman. Masya Allah. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sekarang saya tinggal di Jagakarsa juga, Jakarta Selatan. Di rumah atau di pesantren?
Di pesantren asrama, Pak. Rumahnya di mana? Saya rumah asli di Cikarang, Jawa Barat. Oh, siap, siap, siap. Jadi sembari mengajar di sini, sembari saya kuliah lagi. Masya Allah. Jurusan apa? Jurusan pendidikan bisnis, Pak. Masya Allah. Ya, Zaki ya. Semoga lancar studi Amin, dan ya. lancar Terima juga kasih, Pak. di Jagakarsa ya. Ya, makasih, Pak. Syukran, ya. Kemudian ada Nazarudin Ahsani. Tafadhal ya akhi. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, Pak. Terdengar jelas, akhi. Oke, Pak. Tafadhal. Perkenalkan, Pak Hambali dan semuanya. Nama saya Nazarudin Asani Siap. dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Asal sekolah saya dari SMA N26 Jakarta. Dan saat ini saya tinggal di dekat Manggarai, Pak. Oh, Manggarai. Iya, Pak, benar. Orang Manggarai. Kalau asli sebenarnya dari Pemalang, Pak. Cuma dari Oh, siap, siap, siap. kecil udah di sini. Manggarai ya. Baik ya. Tadi prodi apa ya? Administrasi Perkantoran Oh, Digital. ya, administrasi FE juga ya masuknya ya? Iya, benar, Pak. Siap. Ahlan, akhi, syukran. Nazarudin Ahsani. Kemudian kita beralih ke Haira ya. Ya baik, Haira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haira. Perkenalkan, aku Khairan Syirah Danubahari dari Pendidikan Bisnis. Aku lulusan dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Tapi sekarang aku tinggal di Jakarta, di daerah Jakarta Timur, Penggilingan. Oh, Penggilingan. Ya, Di situ ada saudara. iya Pak. Baik. Ya, terima kasih semuanya. Ya, syukron Haira. Semoga lancar selalu studinya ya Haira. Kemudian ada Aryo Alino. Suara saya udah kedengeran, Pak? Iya, jelas sekali, Ahi Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam warahmatullahi Aryo wabarakatuh. Ali Nugroho Singgi, biasanya dipanggil Ali. Saya dari Ali. Prodi Bisnis Digital, asal Bisnis sekolah dari digital. SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Oh, Bekasi. Sekarang di Bekasi. Iya, masih Bekasi Timur. Nanti ada rencana ngekos atau PP aja? Oh, enggak, PP, Pak. PP aja ya. Masih dekat ya Bekasi Timur ya? Ya, lumayan sih. Itu Cikarang ya? Apa Enggak, masih sampingnya sih, sebelah. sampingnya? Oke. Iya deh, ahlan ya, Aryo. Makasih, Pak. Semoga lancar selalu. Kemudian ada ini pindah-pindah nih ininya nih, gambarnya nih. Ada Lutfia Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nuraziza, biasa dipanggil Lutfia atau Lutfia. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Asal sekolah saya SMA Negeri 103 Jakarta. Mungkin segitu aja, Pak, dan semuanya. Siap. Sekarang tinggal di mana? Di Penggilingan Jakarta Timur. Oh, siap. Ya, dekat ya. Iya. Di situ dekat ya, SMA 103? Iya, dekat. Oke ya. Ahlan Lutfia, ahlan, syukran jazilan. Kemudian ada Adinda Putri. Tafadhol ya Adinda. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, sama teman-teman semua. Nama saya Dinda Putri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Lokma. Dan saat ini saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Masya Allah. Rawamangunnya di mana? Di Jalan Pemuda 1, Pak. Dekat sekali sama kampus A. Orang situnya? Nggak pas saya pindahan, cari yang dekat sengaja. Oh, dulu di mana? Dulu saya dari Aceh Besar, Pak. Apa? Aceh Besar. Ya, di Lokma. Oh, Masya Allah. Iya, ahlan ukhti ya. Sekarang prodi apa tadi? Oh ya, maaf Pak. Prodinya manajemen. Manajemen FE ya. Ya, ukhti, semoga lancar ya. Sukses selalu studinya ya. Selanjutnya ada sebentar. Zoom. Ada Rio Octavian. Tafadhol ya, akhi. Rio. Baik, sudah terdengar Bapak? Maaf. Ya, jelas sekali.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan semuanya, nama saya Rio Oktavian. Saya dari program studi Administrasi Perkantoran Digital Hmm. dan saya lulusan dari SMA Negeri 1 Ciwidey, Pak, daerah Bandung. Ciwidey. Iya, Ya, 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 ya. Orang Bandung kah? iya Bandung, Pak. Sekarang tinggal di? Saya kos di Rawamangun 9, perumahan. Ya, 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 akhi. Ya, Semoga, salam semuanya. Terima kasih. ya, 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 syukran. Akhi siapa? Rio ya, Mas. Akhi Rio. Tapi namanya Rio. Tapi dari Bandung ya? Betul, Pak, dari Bandung. Ya, syukran jazilan ya, Akhi Rio. Kemudian ada Gila, baterai itu lepas. Andini. Ya mendingan nongol di sini anjir. Andini Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andini Fauzia dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 4 Kota Bogor. Dari Bogor kah? Iya, Bogor Selatan. Bogor Selatan. Alhamdulillah ya ahlan, syukron. Sebentar. Oke. Aduh. Ya, ini ada Andini Fauzia. Oh, tadi Andini dari Bogor ya. Iya, SMA 3 ya. SMA 4. Oh, 4. Maaf. Ya, syukron Andini ya. Kemudian ada Dias tadi ini yang membantu Oke, baik. Terima merekam kasih nih. Pak Hambali Ya. atas kesempatannya. Mm-mm. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dia Sadita dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Asal sekolah saya dari SMAN 105 Jakarta. Saat ini saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cibubur. Oh, ya lumayan jauh lah ya Cibubur ya. Ya, Dias terima ini kasih. suka teknologi ya? Sebenarnya enggak, cuman biar pembelajarannya lebih lancar aja, jadi makanya mau bantu Bapak. Oh, syukran ya. Biasanya tuh ada yang menggunakan teknologi apa itu ya, softwarenya yang dia itu meskipun bukan admin dia bisa merekam. Lupa namanya ya. Saya pernah menggunakan teknologi itu, cuman masangnya susah lagi ketika laptopnya itu diinstal ulang. Jadi udah deh menggunakan manual aja. Oke, syukron ya Dias ya. Terima kasih, Kemudian Pak. Salam kenal ada semua. ya Dias. Kemudian ada Dava Zaki nih, ketua koordinasi kita nih, koordinator kita. Ya, perkenalkan nama saya Dava Zaki Jaya Hartanto, bisa dipanggil Dava. Saya dari Prodi S1 Manajemen, dari SMA N1 Bekasi, dan sekarang tinggal di Bekasi. Orang Bekasi, Dava. Iya. Masya Allah, ahlan Dava. SMA 1 Bekasi ya? Iya, betul. Kayaknya itu SMA terbaik ya di Bekasi ya? Salah satunya. Amin. Ya, Dava, syukron ya. Kemudian ada Sastra Rahman. Sastra Brahman, ini namanya bagus sekali ini. Ya Pak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sastra Brahman Ahimsa dari Prodi Pendidikan Bisnis. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Segan, Yogyakarta. Sekarang tinggal di Bekasi, Pak. Orang Bekasi atau orang Jogja nih? Lama di Bekasi, cuma SMA-nya pindah di Jogja, Pak. Iya, luar biasa ya. Iya deh, ahlan wa Iya, Pak. sahlan. Jogja itu Terima kota kasih, Pak. pendidikan ya, kota pendidikan, semua sekolah di sana tuh bagus gitu. Jadi nggak timpang ya, Mas Sastra ya di sana ya kabarnya ya. Atau bagaimana? Iya, Pak. Yang Mas Sastra rasakan? Mungkin ini apa ya? Kalau dari universitasnya
PPDB-nya penuh kali Pak. Makanya saya ke sini. Oh gitu. Iya, 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 iya. Saya juga kan lagi kuliah di Malang. Itu di Malang juga merasakan karena kotanya itu kota pendidikan, semua sekolah-sekolah tuh bagus gitu, termasuk kampus-kampusnya juga. Iya Pak. Iya deh, ahlan wasalan ya Mas Sastra. Iya Pak. Luar biasa namanya ini. Bagus sekali ya, Sastra Brahman. Lanjut Ya, ke Najma Arafat. Silakan, Akhi Najma. Ini di sampingnya ada kuliah bersama kita. Sebentar, Mas Najma. Oh iya, oke. Tadi yang Mas Sastra, di sampingnya Mas Sastra siapa tuh? Rian Pak, Pas Rian. Oh, yang tadi. Ini bertiga. Tapi Ya, Pak, bertiga, Mas Pak. Sastra punya device sendiri ya. Iya, iya, iya. Iya Ahlan Pak. wasahlan ya. Nanti ke depan kuliahnya mudah-mudahan jangan pakai data ya, tapi pakai WiFi yang ada aja di kampus atau ya di rumah ya yang pakai WiFi. Ya, Siap Pak. silakan selanjutnya Mas Najman tadi. Tadi Mas Najman mana ya? Kepental kali ya? Sudah terdengar belum, Pak? Oke, iya terdengar. Silakan, Akhi Najman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama warahmatullahi. saya Najma, biasa dipanggil Najma. Saya dari program studi pendidikan ekonomi, lulusan Seman 13 Tangerang, sekarang tinggal di Ciledug, Tangerang. Oh, Masya Allah. Orang Ciledug ya? Iya. Oh ya, ahlan Mas Najma ya. Semoga sukses selalu studinya. Kemudian ada Muhammad, sebentar, ada Enggar. Ukhti Enggar, tafadhali ya Ukhti. Ya, baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Kak? Nah, ya, terdengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Halo Pak, selamat pagi Pak Kambali dan teman-teman Pagi. semuanya. Perkenalkan, nama saya Enggar Hemayanti Pratiwi. Saya dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital dan asal sekolah saya dari SMKN 33 Jakarta Utara. Saat ini Orang saya di Cilincing, Jakarta Utara. Oh, Cilincing ya. Ya, Enggar. Syukran, ahlan wa sahlan. Kemudian ada sukses selalu ya Enggar studinya. Kemudian ada Andini, Andini sudah, ada Muhammad Irfan. Wah, Irfan nih depan warung nih. Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Aceng, Pak Kambali dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Adiwardani dari program studi pendidikan ekonomi. Untuk asal SMA saya dari SMAN Negeri 33 di Jakarta dan domisilinya sekarang di Tegalalur, Jakarta Barat, Pak. Terima kasih. Oh, di Jakarta Barat. Ya, baik. Ya, syukran, Akhi Irfan. Semoga sukses selalu studinya. Dan ada Sandi Hikmah Nudin. Baik Pak, apakah sudah terdengar suara saya? Naam, ya, Oke. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Akhi Sandi. Perkenalkan, nama saya Sandi Hikmanuddin Taher, bisa dipanggil Sandi. Prodi saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, asal sekolah dari SMA Negeri 33 Jakarta. Saat ini saya tinggal di domisili Jakarta Barat. Terima kasih. Masya Allah. Syukran, Akhi Sandi. Semoga sukses selalu. Akhi Sandi berarti orang Jakbar ya? Iya Pak, Jakbar. Nah, ya, ahlan wa sahlan, Akhi Sandi. Kalau di Jakbar mah pulang pergi aja ya, nggak usah ngekos di sini ya. Kemudian ada Siti Rahma Fauziah. Halo? Siti Rahma Fauziah. Ya, sekarang sudah kedengeran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam, Siti. Perkenalin, nama aku Siti Rahma
nama Fauzia dari program studi S1 Akuntansi. Aku Akuntansi. lulusan SMA Negeri 59 Jakarta dan sekarang aku tinggal di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Di mana? Durensawit, Jakarta Timur. Oh, dari Sawit ya, dekat ya. Alhamdulillah. Ya, ahlan sahlan Siti. Selanjutnya ada Janisa Amalia, Ukti. Ini APD itu apa singkatannya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Jenisa Amalia Putri. Saya Prodi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Banyuhampu yang berlokasi di Sumatera Barat. Masya Saya Allah. aslinya orang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Pak. Ahlan wasalan. Di sini saya tinggal di Jalan Pemuda Rawamangun. Ya, sukses selalu ya Mbak Janisa. Di sini orang Sumbar terus banyak di Rawamangun tuh. Ya, nanti bisa bersosialisasi banyak orang-orang sukses dari Sumbar yang Amin, Pak. ada di Rawamangun. Insya Allah nih Mbak Janisa juga ke depan jadi orang sukses dan berhasil ya. Terima kasih, Pak. Amin ya, sama-sama. Kemudian ada Adam, Mas Adam nih. Ya Pak, saya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum Tafadhol. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Adam Novel Adrianto dari Prodi S1 Akuntansi. Saya dari SMA Diponegoro 1 Jakarta dan Oh, saat ini tetanggaan sama Bapak Pak di Cipinang juga. oh, orang Cipinang. Iya Pak. Oh, beruntung banget. Iya, Orang mungkin bisa Cipinang mampir kali. di SMA Diponegoro, jadi uplak-uplak situ aja ya. Iya, depannya Al Azhar persis itu. Iya bener. Sama Pak Arif Rahman ya dulu ya. Iya benar Pak. Masya Allah ya, ahlan wa sahlan ya. Pak, Aduh, salam kenal juga Pak. selain Mas Adam, ada lagi ya temennya yang dari Diponegoro? Ada Pak, cuman dia jurusan psikologi. Iya. Saya merasa anak-anak Diponegoro tuh anak-anak kami juga, karena sebetulnya para petinggi Yayasan Al Azhar dan Diponegoro itu sebenarnya sama-sama juga ya, orang-orang kita juga. Pak Imam Parikesit ya. Oke deh ya, syukron ya Mas Adam. Semoga ini Mas Adam nih, saya tadi kontras dengan Mbak yang dari Sumbar, tiba-tiba Mas Adam ya yang orang sini dekat banget. Naik sepeda aja Mas Adam. Tapi Iya Pak. bahaya ya naik sepeda ya. Naik sepeda lipat ya bisa tuh. Kalau Cipinang mah. Oke. Oke, syukran Mas Adam. Selanjutnya ada Alia Lutfia. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama salam. saya Alia Lutfia dari program studi Administrasi Perkantoran Digital. Saya berasal dari SMK Negeri 50 Jakarta dan saya tinggal di di Cipinang, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Iya, Basuki Rahmat ya, Iya, Basura. Pak. Iya. Oh ya Allah ya Robi. Orang situnya. Iya, di belakang Basura, Pak. Masya Allah, saya kira orang Basura yang Mall Basura yang baru itu ya. Enggak, Pak. Ya, ahlan wa sahlan ya Alia ya dari Cipinang. Cipinang Selatan, tapi ini Maya. Ini Jakarta nama Cipinang banyak banget, tapi kalau Cipinang besar udah deket sana ya, mengarah ke Cawang ya. Oke, syukran Alia, dan selanjutnya adalah Haura. Syukran jazilan Alia dengan Haura. Silakan Haura N. Belum aktif mic-nya Haura. Waalaikumsalam ya. Kenalkan, nama saya Haura Nurmailah dari Pendidikan Ekonomi. Saya tinggal di Cipinang, dulu SMA-nya di SMA Negeri 50 Jakarta. 50 ya. Cipinangnya di mananya, Aura? Di Cipinang Muara, Pak. Oh, Muara. Baik ya. Ahlan ya, Aura.
Syukran, jazilan. Semoga Horas sukses selalu studinya ya. Kemudian ada Siti sudah. Siti Nazla ini. Siti Nazla. Oh, Siti Nazla ada di kampus nih. Iya, Pak. Mm-mm. Oh, keputus punya Siti Nazla. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Asal sekolah saya Siti Nazla nih susah sinyalnya kayaknya, nggak jelas Siti ya. Oke, ntar ya kita lanjut lagi ya Mbak Siti. Iya, Pak. Kita ke Muhammad Ersyad dulu, Muhammad Ersyad. Ya, tafadhal akhi. Ya, Pak. Ya, Muhammad Ersyad. Tafadhal ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perkenalkan Pak warahmatullah. dan teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Ersyad, biasa dipanggil Ersyad, dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya dari lulusan SMA 13 Jakarta, tinggalnya di Pelumpang, Jakarta Utara. Pelumpang. Ya, siap. Ahlan wa sahlan, Ersyad. SMA 13 tuh daerah Pelumpang ya? Dekat ya? Iya, Pak, dekat Polsek itu. Ya. Syukran. Kemudian ada Novi Fitri ya? Novi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Maharani, biasa dipanggil Novia, dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital, asal sekolah SMA Negeri 14 Kota Bekasi, dan sekarang tinggalnya di Bekasi Utara. Bekasi Utara. Orang Bekasi nih, Novia. Iya, Pak. Ahlan Novia. Kemudian syukron jazilan Novia. Ika Nurjana. Wah, namanya bagus nih. Terkenal namanya ya. Tafadholi ya ukhti. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana, saya dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital dari Fakultas Ekonomi. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Angon, dari Purwokerto. Oh, Masya Allah. Dari Purwokerto nih, Mbak Ika. Kenapa, Pak? Mbak Ika dari Purwokerto. Iya, benar. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ini masih di Purwokerto atau sudah di DKI nih? Ngekos, Pak. Di sini Pemuda ya? Di Daksin. Oh, Daksinapati. Baik ya, ahlan wa sahlan. Syukron, Mbak Ika. Kemudian ada Mbak Konudia. Konudia, tafadhol ya ukhti. Afwan qablahu, Pak. Naam, min fadlikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Konudia Safina Kaila Putri dari Program Studi Pendidikan Akuntansi, asal sekolah dari Darussalam Islamic Boarding School. Masya Allah. Di mana itu? Ada di Garut. Garut ya. Ahlan wa sahlan ya ukhti. Administrasi Asli perkantoran ya. Asli dari mana? Pendidikan Akuntansi. Oh, pendidikan akuntansi. Ya, maaf. S1-nya ya tapi ya. Asli dari Jakarta Pusat, Menteng. Dari situ? Masya Allah. Berat ya. Di Menteng. Dulu SMA-nya di mana? Di pesantren tadi ya. Jadi ahlan wa sahlan ukhti ya. Luar biasa ini. Padahal di daerah situ banyak sekolah bagus ya. Tapi karena dorongan mungkin pesantren ya yang enak ya, kumpul dengan teman-teman, suasananya Islami ya. Jadi di Darussalam itu ya. Berarti terbiasa ngomong Arab Inggris dong di sana di Darussalam. Kolilan Fakolilan, Pak. Kolilan. Ya, mumtaz ya. Kalau dia ahlan wa sahlan. Ya syukron ya. Semoga sukses selalu pendidikannya. Fasa Permana. Fasa, tafadhol ya akhi. Baik, Pak. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Fasa Permana Putra. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 99 Jakarta.
Dan saya berdomisili di Ciracas, Jakarta Timur. Masya Allah, ahlan wa sahlan fasa Ciracas ya lumayan jauh. Selalu hati-hati ya dalam perjalanan. Ya. Dan Iren Davina, Iren tafadhol ya ukti. Iren belum aktif nih mic-nya. Ada. Nah, sama saya terdengar nggak? Terdengar. Udah ada. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Irina Davina Meisya dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Asal sekolah SMA PGRI 3 Kota Bogor. Sekarang ada di tinggal saya ada di Kota Bogor. Kota Bogor ya, ahlan. Dari Iren ini orang Bogor ya? Iya. Oh, ahlan sahlan Iren ya. Semoga sukses selalu Iren. Ini pulang pergi nih Bogor ke UNJ nih. Iya, Pak. Masya Allah. Ya, hati-hati ya selalu. Kemudian syukran jazilan. Kemudian ada Akil Gifari. Tafadhal ya akhi Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Gifari dari Prodi S1 Akuntansi. Akuntansi. Asal SMA dari SMA Negeri 5 Bekasi. Tinggalnya di Bekasi juga. Masya Allah. Ya. Mas Akil orang Bekasi nih. Iya, Pak. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Mas Akil ya. Syukran jazilan Mas Akil. Kemudian ada siapa lagi? Alia ya. Alia, tafadhol Alia. Alia, ini Alia lagi di mana nih Alia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani, biasa dipanggil Alia, tapi bisa panggil saya Afi biar nggak samaan sama Alia satu lagi. Oke. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, asalnya dari Kampung Makassar, Jakarta Timur. Oke, Makassar ya. Halim ya, oke. Syukron. Ini satunya lagi tadi udah berkenalan nih, lupa tapi saya. Tadi sempat masuk Zoom, tapi keluar kan masih. Oh iya. Ini namanya siapa tadi ya? Salsabila Firlianti, Pak, dari S1 Pendidikan Ekonomi. Oke, Salsabila dari Tanjung Priuk, Pak. Oh, Priuk. Ya. Ya, ahlan wa sahlan ya, Afifah. Tadi siapa Salsabila ya? Kenalan tuh emang harus lihat mukanya dan namanya, yaitu perkenalan tuh mantap. Kadang lupa nama tapi ingat wajah gitu ya. Ya syukran ya Salsabila dengan Afifah atau Afi ya. Kemudian syukran jazilan. Kemudian ada Amanda ya. Baik. Assalamualaikum. Salam Amanda. Suara saya terdengar jelas? Ya, lumayan lah, tapi bisa kita dengar. Perkenalkan, nama saya Amanda Navia Sabila dari Prodi Pemasaran Digital. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 14 Bekasi. Saya tinggal di Bekasi. Masya Allah, ahlan wa sahlan Amanda, syukran jazilan. Kemudian ada Kaila. Pak, mohon maaf. Ya. Ini waktunya udah habis, Pak. Udah jam 9.50. Oke, iya deh ya. Mohon maaf bagi yang belum berkenalan. Sebenarnya ingin semuanya satu-satu, tapi kayaknya sudah 90% ya. Insya Allah kita akan berkenalan di pembelajaran ya. Dan sampai ketemu minggu depan teman-teman. Mas Dava nanti bikin kelompoknya sampai 7 kelompok saja. Kelompok pertama mohon siapkan materi makalah ya, dipresentasikan di minggu berikutnya ya. Semoga semuanya jelas dan apa-apa yang ingin ditanyakan mohon jangan ragu, kabari saja di WhatsApp grup atau japri ke saya ya. Ya, syukran jazilan teman-teman semua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kita nakhtatim hadhihi ad-dirasah bilhamdalillah wa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran jazilan wa
Ya Ustadz Aceng, syukron jazilan Ustadz. Afwan ya, saya izin untuk leave. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima izin. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Kasih Pak. Kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak ya Pak.